Saya perkenalkan dulu, namanya Bebit ya, Bebit Academy. Kita punya tag name itu namanya We Connect. Kita mengkonekkan Anda. Jadi sebelumnya saya introduce kita dulu sedikit. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Anda semua yang hadir pada hari ini, karena Anda sudah memilih acara seminar yang sangat tepat. Karena kami akan buka rahasia bagaimana bisa sukses di dunia karir IT. Kebetulan Anda semua jurusan IT kan? Ya. Karena semua orang ingin sukses di dunianya. Tapi masalahnya adalah kadang-kadang kita tidak tahu caranya. Banyak sekali orang ingin sukses, tapi caranya kalau nggak tahu pasti tidak bisa. Ya, kita hari ini membawa caranya, rahasia bagaimana kita bisa sukses di dunia IT. Tentu kita mau seperti Pak Santoso yang luar biasa ini, pengusaha ya. Mungkin beliau sangat low profile, dia itu sangat luar biasa sekali. Oke, jadi hari ini saya mau berbagi tips tentang 5 tren masa kini untuk di IT. Mungkin teman-teman sudah tahu saat ini tren di IT itu apa saja. Ada yang bisa kasih tahu nggak? Kira-kira tren saat ini apa? Ada yang mau bisa bantu saya? Startup. Wah, ini maunya startup. Silakan. Networking. Wah, networking penting sekali memang di bisnis. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Tren di kita, ya memang itu benar. Ada lagi? Silakan. E-commerce, ya itu juga benar. Ya, jadi kita mau kasih tahu tren ya. Ada 5 tren besar. Tapi apa yang teman-teman sebutkan tadi itu adalah sebagian daripada yang sudah terjadi saat ini. Catat ya, penting ya. Nah, sebenarnya ini loh 5 tren besarnya. Kalau tadi yang disebutkan tadi itu hanyalah bagian daripada 5 ini. Saat ini lagi tren ada namanya cloud. Ada yang tahu cloud? Awan, betul sekali awannya. Kalau udah hitam, mendung, hujan gitu ya. Tapi awan ini sangat berbeda ya. Mungkin kita bilang nih, awan ini mungkin asalnya berangan-angan di atas awan kali ya. Jadi semua data, apa-apa pun masukin ke dunia yang tinggi sekali tempatnya, kita tidak tahu di mana, di awan itu. Ya, jadi awan ini memang suatu teknologi saat ini yang sangat populer. Hampir di sini, saya boleh tanya nggak? Ada yang sudah pakai awan belum? Hah? Ah, itu ada yang sudah pakai ya. Ada yang pakai ya. Mungkin adik-adik generasi apa teman-teman generasi ini masih tahu ya. Ada yang kenal awan Kinton? Wah, yang tahu pasti tahu ya. Tapi kita ini nggak belajar tentang awan Kinton ya. Kita belajar awan di dunia maya. Ya. Cloud ini sangat terkenal saat ini, hampir semua perusahaan-perusahaan besar sudah mengajukan kita pakai cloud. Mengapa pakai cloud? Karena kita mau simpan data apapun di mana-mana maunya simpan di cloud. Kenapa? Karena kita bisa buka di mana saja. Anda terbayang nggak kalau misalnya Anda simpan data di laptop, terus Anda lagi mau pergi buru-buru, laptop Anda tertinggal. Ya, datanya tertinggal. Lagi mau presentasi, ya nggak bisa deh. Tapi yang bagi yang sudah up to date, dia simpannya di cloud. Oh tenang, saya ada cloud, tinggal saya download saja. Di mana saya pergi, saya ke luar negeri, kemanapun bisa. Kenapa? Saya taruh semua di cloud, disimpan dan bisa dibuka kapan saja. Jadi teknologi cloud saat ini sangat populer sekali. Ya, maupun sini saya tadi tanya, apakah semua sudah tahu cloud? Ada yang sudah menggunakan? Coba yang sudah menggunakan angkat tangan. Wih, lumayan juga ya. Walaupun masih banyak belum tahu. Yang belum tahu nanti tanya sama teman yang tahu ya. Karena cloud sangat penting saat ini ya. Kedua, mungkin tema saat ini juga ada sudah tahu tentang big data. Anda sudah tahu big data? Tahunya data besar sekali ya. Sangat besar sekali, nggak terukur. Itu kalau mungkin zamannya saya, ya dulu, ya kita tahun 90-an tuh, yang tahunya komputer, namanya mainframe itu. Ada yang tahu mainframe nggak? Tahu ya? Oh,
Saya pikir udah nggak tahu, karena itu zamannya kita, zaman bahula ya. Karena zamannya kita itu komputer masih isinya ada yang dikenal dengan XT dan AT. Kecepatannya hanya 16 MHz. Ya. Sekarang itu kecepatannya udah gigahertz. Kita masih megahertz. Artinya ketinggalan 1000 kali lebih lambat. Bayangkan. Kalau zaman sekarang Anda buka komputer, keluarnya bagus ya, ada wallnya ya, ada gambar-gambar. Kita tahu kan dulu keluarnya apa? Hah? Masih layarnya hitam atau biru, hanya keluar di atasnya A-PROM atau C-PROM gitu. Habis itu udah nggak ada apa-apa lagi. Ya. Nah kalau zaman sekarang keluarnya gambarnya bagus-bagus, ada keluar langsung foto pacarnya. Gitu ya. Ada juga keluar fotonya, tapi bukan pacarnya. Baru diidam-idamkan. Jadi ini bedanya sekarang itu. Big data itu mengatakan data yang sangat besar sekali. Dan itu digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan besar. Mungkin ada yang tahu perusahaan seperti apa? Google betul. Microsoft betul. Ya. Ya. Dulu awal kita tahu namanya big data mungkin dari Yahoo, ya, tahu Yahoo ya. Nah, karena awal-awal kan tahunya ada Yahoo Mail, ada munculnya Gmail dan lain-lainnya kan. Nah, itu kan big data sekali. Kenapa? Email yang dikelola itu miliaran, jutaan, sangat besar sekali, betul? Nah, jadi big data itu ada namanya BI. Ada yang tahu nggak BI itu apa? Ada yang tahu sini teman-teman bisa bantu? Apa? Boleh angkat tangannya yang tahu? Waduh, kayaknya bapaknya yang tahu, yang depan di dosennya. Dari mahasiswa yang tahu? Silakan. Business Intelligence, betul sekali. BI ini adalah Business Intelligence ya. Nah, kita beri tangan dulu buat teman kita karena luar biasa. Jadi big data itu kan bicara mengenai Business Intelligence. Jadi digunakan untuk intelligent business. Bagaimana mereka mengolah data ini untuk menghasilkan bisnis yang luar biasa besar. Ya, jadi big data ini. Dan selanjutnya kita tahu mobility. Ya, semua sudah tahu mobility ya. Kenapa? Di sini ada yang tidak pakai handphone? Tidak ada ya. Semua punya handphone kan ya? Ya. Mungkin sekarang kita tahu bahwa mobility itu sangat-sangat penting sekali. Saya rasa zaman sekarang nih ya, teman-teman ya, yang paling ditakutin itu adalah bukan telat makan loh. Kira-kira apa yang Anda takutin sebenarnya? Apa tuh? Coba angkat tangan dulu, bisa jawab. Hah? Katanya kuota habis yang paling takutin, betul ya? Kenapa udah gak bisa connect gitu? Ya, jadi mobility ini sangat penting. Dan yang paling ditakuti oleh semua teman-teman mahasiswa katanya adalah kuotanya habis. Tapi ada solusi katanya. Ya, cari teman yang ada wifi atau cari teman yang punya tethering. Ya, numpang. Langsung temannya bilang modal dong. Itulah tren kita, tren mobility. Ada juga yang namanya sosial media, sosmed ya. Semua teman-teman di sini pasti udah tahu kan ya. Ayo, sosmed apa yang kalian pakai di sini? Twitter. Hah? Apa tuh? Friendster. Katanya pakai pet. Di sini ada pakai Facebook. Masih pakai Facebook nggak? Masih ya? Waduh, ramai sekali ya. Saya pikir Facebook udah ditinggalin nih karena ada WhatsApp, Line, dan lain-lain ya. Masih ya? Oke. Jadi 4 tren ini masih didukung lagi. Satu yang terakhir adalah security. Ya, security sangat penting karena tanpa security kita pasti khawatir. Teman-teman mungkin 2 minggu lalu sudah dapat sosmed tentang security ya. Ada yang tahu apa yang lagi heboh 2 minggu terakhir? Apa tuh? Luar biasa nih. Sekarang nih saya bingung loh. Tadi saya lihat pada ngantuk semua, kok sekarang jadi ribut semua. Oke, kita
Kita lihat ya. Dalam 2 minggu terakhir ini lagi heboh dan tentang WhatsApp lagi dibeli oleh Facebook, benar ya? Nah, jadi dikhawatirkan seluruh datanya bisa bocor atau apa, security yang ditakuti. Jadi dari 5 tren ini ya, itu udah saling berkaitan. Tadi teman-teman ada bilang e-commerce, ya memang e-commerce tren masa kini karena e-commerce bagian daripada ini. Ya, e-commerce itu bagian daripada mobility, big data, juga sosial media juga gitu. Karena sekarang orang mau jualan siapin e-commerce, mau apa-apa e-commerce. Nah, startup, ya katanya startup lagi seru saat ini ya. Ada Gojek, ada Uber dan lain-lain lagi seru-serunya startup ini. Tapi mau jadi startup tidaklah mudah. Ya. Kita untuk memulai startup yang bagus itu bukan sendiri, tapi harus bikin tim. Ada tahu nggak Gojek itu berapa programmernya? Ada yang bisa kasih tahu nggak? 12.000. Nah, satu perusahaan Gojek itu berapa sih programmer yang dibutuhkan? 12.000. Hah? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 10 ya? Anda tahu satu perusahaan Gojek saja perlu melebihi dari 500 programmer. Itu Gojek doang loh. Jadi IT ini sangat luar biasa. Ya, itu baru Gojek aja, belum yang lain-lain. Ya. Anda sudah catat semua 5 tren masa kini ini? Ya. Sudah tahu ya? Jadi inilah tren IT saat ini. Kita lanjut ya. Tapi 5 ini yang diperlukan adalah programmernya. Tanpa programmernya mungkin nggak 5 hal itu terjadi. Siapa yang mau buat itu semua? Ya kan? Nah, programmernya itu yang penting. Tanpa programmer itu semua, tidak ada 5 tren itu semua. Tanpa membuat itu semua, nihil. Jadi programmer ya. Programmer saat ini memang yang lagi tren tahun-tahun terakhir ini adalah ini yang saya catat di sini, Java lagi tren saat ini ya. Bisa lihat juga iOS, mungkin dalam 1-2 hari juga karena ada yang sharing ya tentang iOS di sini ya sebenarnya. Penting kan ya? Net ya, .net maksudnya. Ya. Dulu mungkin ASP, sekarang jadi ASP.net. Ya, ada PHP, ada C#. Jadi ini semua program-program yang penting. Nah, yang sekarang itu udah canggih, beda dengan zamannya saya. Kalau zamannya saya program itu masih under DOS, masih Foxflow. Ya, kecepatan datanya juga sangat lambat. Saya masih ingat dulu waktu saya kerja tahun 96, kita bikin program untuk menghitung kalkulasi hanya sekitar 200.000 database saja, butuh hampir 8 jam. Ya, itu menghitung, mengkalkulasi 200.000 database saja, record, itu butuh 8 jam. Sekarang, Anda tahu nggak berapa banyak waktu dibutuhkan untuk 200.000? Hah? Ada bisa kira-kira nggak? Hanya hitungan detik sudah bisa dihitung. Perbedaannya hanya waktu 20 tahun. Ya, tahun 96 saya, sekarang tahun 2016, perbedaannya adalah dulu 8 jam, sekarangnya sekian detik saja. Itu teknologi. Ya. Jadi ingat ya, udah catat belum? Ya, ini mungkin berguna. Ya, kita lanjut. Oke. Jadi kita mau sampaikan mengapa kita memilih IT. Ada di sini jurusan IT semua kan? Siapa yang bukan jurusan IT? Ada? Wah, semua IT ya. Sip. Jadi Anda sudah benar memilih jurusan IT-nya ya. Karena menurut survei di Amerika ya tahun 2016 yang ini masih baru banget, ya, tahun bulan Juli ya. Itu IT menurut penghasilannya di Amerika itu adalah nomor 4 tertinggi. Ya. Anda senang nggak punya penghasilan tinggi? Saya boleh tahu nggak teman-teman? Tujuannya kita kuliah itu untuk apa? Karir. Kita mau nanti lulus bisa kerja, betul? Ya, kita mau dapat uang besar, betul? Nah, jadi Anda sudah tepat di sini, ya. Karena menurut survei di Amerika ini adalah urutan keempat di Amerika. Dan saya juga mengecek survei di Indonesia. Kita di Indonesia juga urutan keempat loh.
tidak kalah di Amerika juga. Saat ini IT sangat dibutuhkan. Ya, Anda lihat nih, kita di rumah. Yang 1, 2, 3, aduh sangat susah lah untuk jadi itu. Anda bayangkan mau jadi perminyakan itu sekolahnya juga mahal, dan juga saya itu juga gersang. Kenapa gersang? Kerjanya di laut sendirian ya, sama teman-teman cowok semua lagi. Enak kan jadi IT, ya? Bisa sosmed-sosmedan ya. Kedua itu dokter spesialis. Dokter spesialis itu tidak gampang loh. Untuk sekolah dokter saja butuh 5-7 tahun, tambah lagi spesialisnya 2-3 tahun. 10 tahun keburu tua, nanti susah cari pacar. Ya, yang ketiga itu adalah ahli konstruksi. Ya, saat ini memang lagi tren juga ya di bangunan apartemen, gedung tinggi mana-mana. Tapi itu kan biaya cukup mahal ya. Nah, yang keempat ini loh, IT loh. Sekolahnya tidak mahal, tapi penghasilannya bisa bagus. Apa kabar? Masih dengarkan ya, terima kasih. Ya, kita lanjut. Jadi IT ini adalah salah satu yang luar biasa. Dan mengapa juga saya dulu memilih IT? Ya, karena saya melihat prospeknya sangat besar. Ya, dan saya merasa saya sudah memilih jalur yang tepat. Oke, kita lanjut ya. Ini ada secuplikan video mengapa kita memilih IT. Ya, dilihat ya, disimak. Anda bisa baca? Di India itu 25% orang IQ-nya tinggi-tinggi semua di India. Nah, dari 25% itu saja lebih banyak daripada penduduk Amerika sendiri. Artinya apa? Orang India punya lebih pintar-pintar lebih banyak daripada orang Amerika. Ini tahun 2004 banyak pekerjaan-pekerjaan yang saat ini belum ada di tahun 2010 ke atas ini. Jadi kita tuh siap menciptakan suatu pekerjaan-pekerjaan baru untuk menyelesaikan solusi-solusi. Ya, banyak yang sudah bekerja cukup lama. Anda perhatikan ini ya dengan baik ya. Di Amerika itu 1 dari 8 orang itu adalah cari pasangan lewat internet sudah. Anda lebih baik, Facebook saja sudah 70 bahasa di dunia. Tuh, Twitter. Satu hari bisa berapa miliar Twitter? Jadi kita hidup dalam time exponential, ya, waktu yang cepat sekali berlalu, terlalu cepat. Kita tahu Google tahun 2006 hanya 2,7 miliar, tapi sekarang sebelum ada Mbah Google, kita tanya sama siapa? Sekarang kita tanya apa-apa sama Mbah Google. Anda tahu SMS zaman dulu? Satu hari jumlah SMS-nya lebih banyak daripada jumlah orang yang di bumi ini. Kita jumlah mungkin ada 6 miliar ya. Satu hari itu lebih dari 6 miliar teks. Facebook hanya butuh 2 tahun untuk dapat 50 miliar. Zamannya kami tahun 90-an, zamannya sekarang, Anda bayangkan yang pakai internet device berapa banyak?
Anda lihat data makin hari makin besar. Ini yang saya bilang, 4 tahun Anda belajar, ya, mungkin 2 tahun sebelumnya Anda pelajari sudah agak ketinggalan. Today. Ini di kita musik. Di sini juga mungkin banyak ya, download secara ilegal. MP3 di download. Iya, sementara kita lagi bicara di sini, sudah ada 67 baby lahir di dunia ini ya. Ini loh. Berapa banyak yang sini yang hobi mendownload lagu-lagu? Banyak ya. Oke. Anda sudah lihat ya? Bayangkan, itulah dunia IT saat ini. Kecepatannya luar biasa. Dulu kita hanya, misalnya komputer cuma berapa orang yang pakai. Saya masih ingat tahun 96 saya kerja itu, ya kita komputer tuh nggak ada semua pakai internet. Internetnya satu doang atau dua saja yang khusus memang untuk internet. Ya, waktu saya tahun 96 pernah kerja di perusahaan perjalanan, penjualan tiket ya. Nah, hanya beberapa komputer yang pakai jualan tiket saja yang ada connect ke internet itu, atau ke visa seperti yang ibu ceritakan tadi. Ya, tidak semua bisa connect internet. Tapi sekarang sudah jauh beda. Mengapa? Saya masih ingat tahun 2004 ya, itu kita pakai internet ya, itu cuma 256 kilobyte kbps ya, 256 kbps buat perusahaan. Anda bisa tebak nggak? Kira-kira berapa saya harus bayar untuk 256 kbps tahun 2004? Kalian tahu nggak? Tebak aja nggak apa-apa berapa gitu loh. Hah? 2 juta? Puluhan juta? Ya. Tahun 2004 saya sebagai IT Director di sana, ya kita menyewa namanya internet itu. Mau apa, koneksi internetnya hanya kecepatan 256, itu kita harus bayar 30 juta sebulan. Bayangkan sekarang kecepatannya kalau pakai 4G bisa 72 kbps ya. Nah, hanya modal goceng sehari udah bisa internet ya. Goceng sehari gitu. Bayangkan kita zaman dulu hanya kecepatannya 256 kbps. Oke, mempersingkat waktu ya. Baik, visi daripada Bebit ya, itu adalah mempercepat karir Anda bersama kami, untuk kami persenjatai dengan ilmu ya yang sesuai dengan kebutuhan enterprise. Dan yang paling penting adalah kami punya visi adalah mengkonekkan Anda, mengantar Anda supaya bisa berkarya di perusahaan enterprise. Ada yang mau bekerja di perusahaan enterprise? Siapa mau? Kayaknya kurang berminat ya. Apa salah jurusan? Siapa mau di perusahaan enterprise? Wah, sudah mulai banyak ya. Sip. Saya yakin Anda sudah masuk tepat sekali. Jadi misi kita adalah meningkatkan pengetahuan Anda semua, teman-teman, ya, supaya dan karir Anda juga kami tingkatkan, supaya Anda bisa mendapat ditempatkan di perusahaan-perusahaan enterprise. Ya, di bisnis-bisnis IT. Kami mau adalah karena Anda kuliah di IT, tentu dapat bekerja di IT. Ya, tadi saya ada kelewat ya. Sebenarnya nomor 4 ya. Mungkin ada yang tahu nggak? 4 dari orang terkaya di dunia ini adalah pengusaha di IT loh. 4 dari orang terkaya di dunia adalah dari 10, ya 4 dari 10 dari terkaya itu adalah pengusaha IT. Ada yang tahu nggak pengusaha IT yang terkaya di dunia? Bill Gates ya. Saya Bill Gates, siapa lagi? Mark Zuckerberg ya, Facebook ya. Siapa lagi? Hah? Steve Jobs ya, dari Apple ya. Hah?
bisa juga dari Google ya. Nah, artinya apa? Anda bisa tahu kan ya, bahwa dari IT banyak orang-orang sukses. Anda pun bisa lihat ya, saat di Indonesia saat ini yang muda-muda semua muncul dari dunia IT. Ya, pengusaha muda kita dari Gojek lah, dari apa namanya? Kalau misalnya kita lihat yang toko bagus atau yang lain-lain kayak gitu ya, banyak ya. Oke, jadi kita perkenalkan diri kita. Jadi Bebit ini dulunya adalah mentraining orang-orang untuk jadi programmer ya, yang terbaik sudah bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang. Tapi selama ini kita hanya lakukan untuk internal kita, hanya untuk karyawan kita saja. Tapi hari ini kami datang, kami bawa kabar gembira sebagai partner kami dari Mercu Buana, kami membawakan untuk Anda semua. Dan inilah rahasia menuju sukses di bisnis IT. Karena training ini ya khusus begitu Anda belajar ya, Anda benar-benar bisa ditempatkan di pekerjaan, langsung bisa bekerja. Karena banyak mungkin teman-teman yang bilang, wah ternyata apa kita belajar 4 tahun ini begitu mau masuk dunia kerja kok ada perbedaan ya. Nah, kita tugasnya adalah bagaimana membuat Anda bisa connect dengan perusahaan enterprise IT itu. Ya. Dan ini adalah partner-partner dari kita sebelumnya. Ya. Jadi kita punya software atau apa yang sudah kita supply kepada bank-bank terkemuka, ya, dan juga bank di overseas juga. Saya itu juga ada perusahaan penerbangan juga, perusahaan asuransi, dan perusahaan finance juga. Anda bisa bayangkan berapa tenaga IT yang kita hasilkan. Sampai saat ini, setiap tahun kita masih merekrut orang-orang IT. Ya, di perusahaan salah satu partner kita aja, setiap tahun dia merekrut kurang lebih 240 orang IT setiap tahunnya. Ya. Nah, ini ada peluang sangat besar. Oke? Ini contoh training class kita. Semuanya masih ada anak muda semua. Anak-anak muda seperti teman-teman di sini. Saya mau tanya nih, di sini semua teman-teman sudah siap untuk berkarir? Siap. Siap ya?